Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. I menyebut setiap bentuk pinjam-meminjam yang mengandung riba sifatnya haram. Lalu bagaimana mencermati fatwa MUI ini mengingat tingginya animo masyarakat? Kita bahas bersama Jai Mubarok, Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI, dan Anto Prabowo, Deputi Komisioner Manajemen Strategi dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pak Jai, Pak Anto, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Jai terlebih dahulu. Pak Jai, jadi begini, fatwa MUI ini kan soal pinjol itu haram. Apakah ini berlaku untuk pinjol yang ilegal saja atau semua jenis pinjol bahkan yang legal dan terdaftar di OJK? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh SDNIAM bahwa pinjol yang terjadi itu pada umumnya dilakukan secara konvensional. Nah, dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun tentang bunga uang, ya, saya lupa tahunnya, di situ dikatakan bahwa bunga uang itu termasuk riba nasi'ah. Kenapa riba nasi'ah? Karena dalam literatur ilmu fikih muamalah maliyah, setiap pinjam meminjam uang itu disebut dengan qad, akarnya adalah qad. Oke. Nah, tiap qad itu ada sebuah kaidah yang menyatakan kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap pengambilan manfaat atas qad, atas pinjaman uang itu termasuk riba. Oleh karena itu yang pertama, kenapa itu dilarang secara syariah? Karena dia termasuk riba qad setidak-tidaknya. Itu yang pertama argumennya kenapa pinjol diharamkan tadi sebagaimana disampaikan oleh BNIAM. Yang kedua, bisa jadi di antara pinjaman online itu menggunakan transaksi secara syariah. Oleh karena itu berarti kalau dia menggunakan skema pembiayaan sebagaimana terjadi di perbankan, berarti secara akad tidak ada persoalan secara syariah. Nah, cuma masih ada persoalan yang kedua, di samping riba qad itu tidak boleh dipersyaratkan atau diperjanjikan, yang kedua adalah tidak boleh menjadi kebiasaan. Ya, karena kalau sudah kebiasaan itu juga jatuhnya menjadi riba. Oke. Nah, yang ketiga, kalau dia dilakukan secara syariah, artinya akadnya secara syariah, tetap dia harus memenuhi ketentuan tidak boleh ada doror. Karena kalau akad mengandung doror, itu bisa jadi akadnya tidak sah. Tidak sah itu bisa dua, bisa jadi batal dalam pandangan jumhur ulama, dan bisa jadi fasad dalam pandangan ulama Hanafiyah. Baik. Nah, itu kira-kira kena alasan kenapa pinjaman online itu dilarang secara syariah. Baik. Nah, tapi begini kan seperti yang disampaikan Pak Asrorum Niam tadi bahwa sebenarnya yang jadi masalah adalah soal ribanya begitu ya. Tapi spesifik untuk pinjol, sebenarnya skema pinjol itu titik mananya saja yang dianggap bermasalah sehingga merasa perlu untuk dimasukkan dalam kategori masuk fatwa haram? Ya, pertama tadi sudah saya katakan dia diharamkan karena riba ya. Karena setiap riba qad itu adalah haram dan itu sudah muttafaq alaih. Artinya semua ulama sepakat bahwa kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Itu clear gitu. Artinya dari sudut transaksinya. Yang kedua dari sudut tadi dorornya. Kalau ada penjelasan mereka ilegal, namanya juga ilegal. Ya, karena kita punya prinsip halalan thayyiban, halalnya oleh bapak-bapak dari pemerintahan, dalam hal ini OJK, halalnya dari MUI, thayyibannya itu dari teman-teman OJK. Nah, kalau tidak, meskipun halal, kalau tidak memenuhi kriteria thayyib, maka MUI tidak akan memfatwakan, termasuk BSN MUI membolehkan, itu tidak akan membolehkan. Kira-kira begitu, Bu. Oke, saya beralih ke Pak Anto. Pak Anto, bagaimana OJK menyikapi fatwa MUI ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sofi sama pemirsa Kompas TV. Jadi pertama, bahwa sistem keuangan kita masih menganut dual sistem, ada yang konvensional dan syariah. Khusus untuk pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan syariah ini pun juga sudah kita mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional di tahun 2018. Jadi menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jai tadi, bahwa pinjaman berbasis prinsip syariah itu memang dilakukan untuk menghindari riba, goror, masyir, tadlis, dan haram tadi. Jadi
dari seluruh pinjaman online yang saat ini berizin dan terdaftar di OJK atau ada 104, 7 diantaranya itu menjalankan prinsip syariah. Sehingga semangat yang tadi disampaikan oleh juru bicara OJK bahwa memang ini dilakukan seperti tadi Ustaz Jaki bilang, ini jangan jadi suatu kebiasaan dan kemudian dilakukan dengan cara-cara tentunya yang tidak melanggar atau toyib tadi seperti apa yang disampaikan Ustaz Jaki. Oke, Pak Anto begini, ini kan kalau kemarin yang kami dapatkan informasinya dari YLKI adalah memang mayoritas pinjaman online yang dilaporkan kepada YLKI itu memang pinjaman online yang ilegal. Tapi sekitar 30%, lebih dari 30% itu sebenarnya pinjaman online yang terdaftar di OJK, artinya resmi. Nah, apakah ada syarat-syarat operasi dari pinjaman online yang ditetapkan oleh OJK yang bisa mengakomodasi ketentuan yang sesuai dengan fatwa MUI sehingga masyarakat juga tidak kemudian merasakan dirugikan sehingga harus lapor kepada YLKI? Baik, saya terlebih dahulu akan mengilustrasikan tadi disampaikan mengenai besaran angka perkembangan dari pinjaman online. Jadi secara total pinjaman online kita itu akumulasinya mencapai 262 triliun per September ini. Dengan sekarang outstandingnya sekitar 27 triliun. Bahwa untuk yang melaksanakan dengan prinsip syariah ini sekarang akumulasinya sekitar 2 triliun dan outstandingnya sekitar 1 triliun. Dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi ini lebih banyak dikarenakan satu masyarakat tergoda untuk kemudian menggunakan atau karena kemudahan dari tawaran-tawaran pinjaman online ilegal. Sehingga kami tentunya bekerja sama dengan Kementerian dan Kepolisian Republik Indonesia bulan Agustus yang lalu meningkatkan edukasi, meningkatkan pengaduan dan tindakan-tindakan represif secara hukum yang memang diperlukan untuk menimbulkan efek jera, khususnya kepada pinjol ilegal. Ini juga sejalan dengan perintah dari Bapak Presiden yang untuk mana OJK saat ini sedang menata ekosistem dari pinjaman online legal untuk memperbaiki tata cara prosedur yang dilakukan oleh pinjaman online yang legal tentunya, yang mungkin dari OJK. Oke, tapi pengawasannya sendiri bagaimana, Pak? Ini kan OJK lumayan dikritik loh soal pinjaman online ini karena tidak bisa semua kemudian diserahkan kepada polisi. Karena OJK juga berperan di sini, harus ada pengawasan. Bahkan sampai saat ini MUI pun harus turun tangan mengeluarkan fatwa haram. Untuk pinjaman online ini kita sudah memiliki aturan di tahun 2016 dan kemudian kita melihat kecenderungan yang istilahnya harus kita evaluasi. Jadi sejak Februari 2020 itu kita memiliki atau memberikan izin dan terdaftar itu sampai dengan 161. Sehingga per September kemarin tinggal 104. Artinya apa? Kita betul-betul melaksanakan, mengawasi bahwa kepada pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan ketentuan ini kita tutup. Tetapi masalahnya tetap. Kalau tadi lihat dari data bahwa dengan cyber patrol yang kita lakukan melalui Satgas Waspada Investasi dengan pihak kepolisian, jumlah yang ilegal itu lebih banyak, 3.631 yang sudah kita tutup. Ini yang memang tantangan tersendiri, tadi disampaikan juga oleh Ketua Satgas, bahwa ini juga sudah melibatkan trans antar negara mengenai pinjol ilegal ini. Nah,